Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukadi SPD MPD selaku mentor kami. Yang terhormat Ibu Mulyati SPD, dan juga yang saya sayangi semuanya teman-teman peserta orientasi P3K di SMA 1 Wedung. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Yogyastuti Luhur Darujat, SPD. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Demak dan saya di sini sebagai mentee. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan laporan rencana hasil kerja P3K berdasarkan orientasi P3K yang sudah kita lalui selama beberapa waktu ini di SMA 1 Wedung dan juga selama Zoom selama 3 hari bersama BPSD MT. Baik. Pertama-tama izinkan saya untuk menunjukkan atau memaparkan visi dari SMA Negeri 2 Demak, yaitu terwujudnya insan religius, unggul dalam prestasi, mandiri dalam karya, santun dalam pekerti, bersih dan hijau. Berdasarkan visi dari SMA Negeri 2 Demak ini, saya bersama dengan kepala sekolah dan juga teman-teman membreakdown atau memaparkan, menghasilkan yang namanya tujuan instansi. Berikut ada tujuan dari instansi SMA Negeri 2 Demak berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai. Baik, ada 15 tujuan sekolah, di mana berdasarkan tujuan sekolah itu saya bersama kepala sekolah mendapati rencana hasil kerja yang akan dicapai untuk dipresentasikan di orientasi di laporan orientasi P3K ini. Berikut ada 10 topik 10 topik ini apa? RHK ya, yang diintervensi, di mana saya mengambil dua RHK yang diintervensi. Yang pertama yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dengan indikator tingkat kualitas pengelolaan kegiatan, pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Baik, di saya rencana hasil kerja yang ingin saya capai adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Aspeknya untuk kuantitasnya adalah jumlah dokumen seminar di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, atau yang paling sering bisa saya ikuti adalah webinar, karena seperti teman kami tadi sampaikan bahwa seminar juga sekarang sudah sulit. Jadi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan ke depan yang lebih mudah dan tidak meninggalkan kelas dan juga anak-anak adalah melalui webinar. Target saya adalah 3 dokumen yang akan saya laksanakan selama 6 bulan. Kegiatan atau tahapannya, pertama-tama saya mendaftar untuk kegiatan seminar tersebut atau webinar tersebut. Kemudian kedua, mengikuti seminarnya atau mengikuti webinarnya. Dan yang ketiga adalah memberikan atau membuat laporan. Untuk output kegiatan adalah 1, tentu formulir pendaftaran webinar atau seminar, di mana kadang kita mengikuti mendaftar dengan cara mengisi Google Form seperti itu. Kemudian yang kedua adalah undangan seminar. Kadang kita lihat dari postingan Instagram atau share dari teman-teman. Kemudian ada daftar hadir, nanti selalu kita diminta untuk mengisi daftar hadir di setiap mengikuti webinar. Kemudian ada dokumen materinya, ada PPT yang sering di-share, dan juga ada dokumentasi, biasanya berupa screenshot bahwa sudah mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian setelah seminar atau webinar sudah dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan yang namanya sertifikat seperti itu. Kemudian di akhir setelah mendapatkan sertifikat, maka kita bisa membuat yang namanya laporan seperti itu. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak yang dari kegiatan ini adalah adaptif, akuntabel, dan kompeten seperti itu. Berikutnya masih dengan
RHK yang diintervensi yang sama, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Untuk kuantitasnya, yaitu jumlah dokumen mengikuti praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Untuk saat ini saya mengikuti 4 kombel, tidak termasuk yang dari MGMP. Untuk 4 kombel tersebut ada 2 kombel yang dibuat oleh sekolah dan yang 2 kombel yang lainnya adalah dari luar yang saya ikuti, dari komunitas Demak tersendiri. Untuk kualitasnya adalah persentase kesesuaian kegiatan, target saya 100% tercapai. 2 dokumen itu saya dalam 6 bulan saya punya rencana untuk bisa mengikuti kombel 2, minimal 2. Untuk tahapannya atau kegiatannya yaitu 1, mendaftar sebagai peserta, kedua mengikuti pelaksanaan sebagai peserta berbagi praktik baik, kemudian yang ketiga adalah membuat laporan. Kombel ini sendiri terkadang bisa dilaksanakan secara daring ataupun secara luring seperti itu. Untuk output kegiatannya adalah 1 SK komunitas belajar. Yang kedua adalah undangan, daftar hadir, notulen, materi dan dokumentasi sama seperti mengikuti webinar. Kemudian pasti mendapatkan sertifikat dari kombel tersebut dan yang keempat adalah saya memberikan laporan. Untuk sikap berakhlak yang akan saya dapat dari RHK ini adalah saya bisa memiliki sikap akuntabel, kolaboratif dan juga adaptif. Selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kuantitasnya saya memiliki 3 target untuk dicapai dalam waktu 6 bulan dengan target 100%, yaitu mengikuti diklat, kemudian diklat baik secara daring maupun secara luring. Saya punya target itu. Kemudian tahapan kegiatannya adalah 1, saya mendaftar untuk ikut seminar, ikut serta dalam pelatihan. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pelatihan. Dan yang ketiga adalah membuat laporan pelatihan. Untuk output kegiatannya ada surat tugas, undangan seminar untuk undangan pelatihan maksud saya. Kemudian ada daftar hadir, kemudian pelatihan dan daftar hadir materi pelatihan dan juga dokumentasi. Untuk yang akan saya dapatkan dari diklat ini adalah sertifikat dan nantinya saya harus membuat sebuah laporan kegiatan. Untuk sikap berakhlak yang akan saya dapatkan dari mengikuti kegiatan diklat itu adalah akuntabel, adaptif dan juga kompeten. Selanjutnya masih dengan RHK yang diintervensi, RHK Kepsek yang diintervensi yang sama, yaitu tata kelolanya kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Maka saya mendapati saya membuat RHK yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran serta sebagai peserta pelatihan mandiri yang ada di PMM sesuai dengan model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Dengan target saya yaitu 3 dokumen. Sebagai saat ini saya sudah menyelesaikan 9 topik aksi nyata di PMM sehingga saya berkeinginan untuk bisa melanjutkan untuk mendapatkan sertifikat dan juga mengikuti pelatihan di PMM berikutnya. Untuk tahapannya yaitu menyelesaikan tahapan dalam modul PMM sesuai dengan materi, kemudian membuat aksi nyata, yang ketiga menunggu validasi. Kemudian jika sudah tervalidasi maka saya akan mendapatkan sertifikat. Dari sini mendapatkan sertifikat. Baik. Untuk output kegiatannya 1 aksi nyata, kedua sertifikat sesuai topik pelatihan dan yang ketiga adalah laporan. Untuk sikap berakhlak yang akan saya dapatkan dengan kegiatan ini adalah akuntabel, adaptif dan juga kompeten.
Untuk RHK saya yang terakhir adalah saya mengambil RHK yang diintervensi, yaitu terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas dengan indikator tingkat kualitas pengelolaan tugas tambahan guru dan tenaga kependidikan untuk mendukung layanan pembelajaran sesuai standar yang ditetapkan. Untuk RHK yang akan saya pakai adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Untuk kuantitasnya, satu dokumen, yaitu jumlah laporan tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Untuk kualitas yang ingin saya capai ada 100% yang akan saya laksanakan dalam 12 bulan, tetapi saat ini saya targetkan untuk 6 bulan dulu. Tahapannya yaitu 1, menyusun program kerja OSIS yang baru saja alhamdulillah terlaksana di hari kemarin, Bapak. Kemarin sudah kita menyusun semua program kerja dan sudah kita validasi semua bersama pembina OSIS dan juga pengurus OSIS. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan program kerja, itu target saya ke depan untuk bisa melaksanakan bersama anak-anak OSIS. Kemudian yang ketiga adalah melakukan evaluasi program kerja OSIS. Evaluasi akan kita lakukan di akhir masa jabatan, biasanya setelah hampir 12 bulan, seperti itu. Untuk output kegiatannya 1 SK pembina OSIS, ya. Yang kedua adalah dokumen program kerja OSIS. Yang ketiga adalah laporan evaluasi program kerja OSIS. Untuk sikap berakhlak yang akan saya dapatkan adalah berorientasi pelayanan, akuntabel dan kolaboratif. Karena bersifat kita melayani, kita memberikan layanan kepada seluruh siswa, maka berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel dan juga kolaboratif karena melibatkan pihak sekolah, pihak pembina dan juga pihak sekolah. Baik, demikian pemaparan yang saya sampaikan terkait data saya ke depan. Monggo jika ada pertanyaan. Silakan Ibu. Seperti apa ya yang sekiranya nanti bisa meningkatkan kompetensi sebagai guru bahasa Inggris di SMA 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Zumaroh. Baik, saya akan mengulas sedikit pertanyaan dari Ibu Zumaroh, yaitu terkait diklat ya yang akan saya ikuti untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru bahasa Inggris. Baik, saat ini saya sudah mengikuti pelatihan guru pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris yang khusus untuk guru bahasa Inggris yang diadakan di SIM PKB. Saat ini masih berlangsung dan itu adalah target saya untuk mendapatkan 1 sertifikat. Untuk akhir dari pelatihan ini adalah di bulan Desember. Jadi untuk saat ini sudah berjalan, jadi kemungkinan target saya akan sudah tercapai 1. Jadi nanti akan berlanjut untuk mencari diklat-diklat yang lain seperti itu. Terima kasih. Bapak jika ingin atau ada teman yang lain yang ingin menambahkan? Ada lagi Bapak? Apa itu? Kalau tidak ada, saya ulas secara umum apa yang disampaikan oleh Ibu Yoga Surti Luhur Darjat ini sudah luar biasa, sudah lengkap, termasuk juga misalnya output ini yang teman-teman yang tadi itu ada yang mungkin belum lengkap. Ini misalnya ada tugas tambahan sebagai pembina OSIS, pembina ekstra. Ini kan diawali dari adanya SK dulu, berarti ada SK pembagian tugas. Kemudian juga kalau sebagai pembina OSIS itu juga ada program kerjanya. Kemudian pada akhir jabatan menjalankan tugas itu juga ada laporan pertanggungjawaban. Ini semuanya sudah ya.
Kemudian termasuk juga di Kombel tadi juga sudah dijelaskan, dirinci, termasuk mengikuti kegiatan yang berupa fintech itu mulai dari ada surat undangannya, kemudian juga kalau itu harus minta surat tugas dari sekolah ada surat tugasnya, ya, kemudian ada daftar hadir, ada not online, ada laporan, ada dokumentasi, ini sudah lengkap. Dan yang terakhir terkait dengan penerapan nilai dan nilai-nilai dan etika yang berakhlak itu juga sudah. Nah, Ibu bisa lebih dispesialisasikan kira-kira dari RHK yang dimunculkan atau yang RHK yang dibuat itu untuk nilai-nilai yang berakhlak itu yang pas itu yang mana pada RHK ini. Tidak, jadi tidak semua RHK harus kita munculkan sebanyak-banyaknya itu kalau bisa, tapi kalau tidak paling tidak yang paling sesuai bisa dilakukan untuk satu RHK itu penerapan nilai-nilai yang berakhlaknya itu yang paling mendekati yang mana. Meskipun semuanya itu ya juga bisa. Saya kira itu, terima kasih Bu, luar biasa ya. Beri aplaus semuanya untuk itu dulu. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga masukan dari Bapak Sukadi SPD MPD. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan. Saya tutup. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.